Baheula mah di jalan teh aman ulin make sepeda. Da ayeuna mesin katubruk truk. Mahal harga sepeda teh. Mending kene meuli para bucing. Ngomong-ngomong tentang sepeda, dulu kan mungkin sempat dianggap sepeda itu kuno, ketinggalan zaman karena udah musim sepeda motor. Tapi ternyata masih ada orang-orang yang mau naik sepeda, bahkan bolak-balik Cianjur, Dieng, Cianjur naik sepeda. Dari Cianjur ke Dieng, balik lagi ke Cianjur. Kalau nggak balik lagi malam ini nggak bisa ke sini. Kalau pengen kenal lebih jauh, kita panggil aja orangnya sekarang. Assalamualaikum, Kang Diki. Kayaknya tos diantos ya di studio. Ya mau ngaliwat itu aya daun oge. Ya diantos. Oke, jangan kemana-mana, kita akan ketemu dengan Kang Diki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh geningannya Kang Arya itu. Sumuhun ngan hiji-hijina. Hiji ada Cianjur ya. Harideung sadayana gitu. Kang Diki itu atur nuhun tos ka dieu bari teu apal nelpon saha meureun dieu teh nya. Iya, siap. Bisa nggak diceritakan lebih banyak gitu ke kawan-kawan di Cianjur khususnya, tapi umumnya juga untuk semua orang, tentang hobi bersepeda yang sekarang Kang Diki geluti? Sebetulnya kalau saya hobinya banyak kan. Selain hobi fotografi, hobi musik, hobi handicraft, dan hobi sepeda. Tapi semuanya itu bisa saya gabung. Akhirnya sepedahan sambil moto, landscape, biasa kan. Tapi itu banyak hobi itu nggak pas ya gitu, nggak ada berantem. Tergantung kita memanagenya. Ulasin apa saya gitu kan. Kan kalau misalnya orang nyandung gitunya, istri satu sama istri kedua biasanya ribut. Ini antara hobi satu dengan hobi kedua enggak ribut. Kita kolaborasikan. Tapi yang sekarang yang terpenting adalah sepeda. Kenapa saya bersepeda? Karena mengingat usia saya yang 57 tetap harus mengejar kesehatan satu, kedua silaturahmi. Tidak ada yang lain sebetulnya. Jadi naik sepeda itu juga untuk menjaga kesehatan dan silaturahmi. Karena kalau di sepeda itu yang saya alami, termasuk yang kemarin ke dia, itu brotherhoodnya sangat tinggi. Bentar, ini usia 57 naik sepeda ke Dieng ya. Kalau menurut saya ribet kan, mending naik bus. Sebetulnya ya lebih enak naik bus, tinggal tidur aja kan. Tidur nyampe di Wonosobo tinggal naik. Terus dorongannya apa sampai naik sepeda? Ada hal yang membuat saya ingin bersepeda. Salah satunya adalah mudah-mudahan saya bersepeda di usia 57 khususnya untuk Cianjur menjadi trigger untuk penyemangat para pemuda yang mulai bersepeda atau yang sudah lama bersepeda. Ada nggak pemuda yang tersemangati oleh kegiatan itu? Harus ada. Kalau sudah melihat nanti kita bersepeda dengan Niko misalnya, dengan usia saya 57 kemudian bersepeda 1000 km, itu mungkin bisa tergerak. Tapi Cianjur Dieng itu 1000 kilo? 549 karena kami menggunakan GPS kemarin, jadi akurat, jadi kilometernya terdata semua. Bentar, kami teh saha balana temannya siapa kemarin diajak nggak? Saya itu nanti ada sih di depan lagi nunggu, mungkin lagi ngopi. Itu dipanggil aja tuh. Namanya Niko. Di SMS aja suruh kesini. Cingkelanya orang ikhlas, kayak orang ngetelepon lah. Soalnya dia mah lamun cicing ngerokok gitu kan itu. Di sini nggak boleh ngerokok. Nggak boleh ngerokok ya. Oke, sudah didatangkan. Oke, kawan-kawan, terutama yang udah subscribe Instagram channel, nanti kita terusin ngobrolnya. Ada kawannya Kang Diki yang kemarin jalan, saya nggak tahu nih yang diajak ini umurnya seumuran, sama-sama 57 atau enggak, nanti akan datang ke sini. Dan sementara kan saya bikinin kopi dulu ya, dan nggak enak atau ngopi. Siap. Nggak ada kopi mah, tetap harus ngopi dah. Dia ngopi mah jadi lancar gitu. Terus selama mungkin saya ke belakang, saya panggil dulu Kang Robi di sini selaku tuan rumah untuk nemenin. Bang Obe,
Yo, Bang, yo. Hampura Bang euy. Macet mobil aya tamu macet Mas. Aduh, punten. Kalau Siap. kucing wae. Mang Obi saya Mau tinggal nggak? dulu ya ke belakang. Siap. Saya bikin kopi. Soalnya kalau tamu nggak ditungguin nanti tamunya Boleh, boleh. atau aku mahal. Sok sing jarongjonnya. Ya, mangga Kopi mangga, naon, siap-siap. Bang? Enak, Bang. Kopi Sukatani. Alhamdulillah. Duh, punten Kang. Namanya teh jalanan macet nih. Aya nama Cianjur teh cara Cianjur baheula, Kang. Siap. Eta tadi aya rencangan teh. Terus dugi teh can Niko cobi siga kela. tinggal pilih keterangan tempatna. Kela. Nik, masuk ke dia langsung ditungguan. Udah. Weh. Aduh, seadanya ya Kang ya. Oh, siap. Mohon maaf ini. Assalamualaikum. Salam. Hai. Ya, ikan Lama. laut. Aya partner. Partner. Aduh, alhamdulillah amin. Kadang kapan ku Nah, pasnya kopi tehnya. Ah, siap. Kita kopi Sukatani buatan Cianjur asli. mau di Oh, vintage ya, tidak apa-apa. Iya teh. Anti mainstream. Betul. Warnanya tapi waduh. iya warna Warnanya pink. gitu. Saya nggak akan bisa lama Kemana tuh, Bang? Ya saya kan ngomongin sepeda. Sepeda. Sepeda saya mana? Bagian belakang langsung tertarik sepeda. Iya. Orang lain kan sepedanya tuh bannya begini, depan Iya. sama belakang. Nah ini punya saya sepeda jadi aneh, jadi kieu banget teh. Siap, Saya mau ke bisa. bengkel dulu. Siap. Rumah bisa Ya, silakan dilanjut. Siap. Nuhun, Mang. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan Kang Niko ini masih saudara saya, adik saya yang kemarin menemani Kang Diki gitu ya. Saya dengar kemarin di media Kang Diki sama Kang Niko itu Cianjur, Dieng Cianjur. Kurang lebih berapa kilo? Sebetulnya tepatnya 1013. 1000. Tapi take-nya kan kita 1000 km. Tapi tercapai. Track-nya macam-macam. Ada yang lurus, ada yang belok-belok, ada yang nanjak, ada yang mudun gitu kan. Kang Niko, gimana kesan-kesan Kang Niko selama ketemu dengan Kang Diki? Sebelumnya gimana? Terus lagi apa? Awal ketemunya gimana? Kok bisa jadi partneran gini gitu kan? Awal mulanya bertemu dengan Kang Diki itu Di Kopaja. di Kopaja, di komunitas. Apa itu Kopaja? Komunitas sepeda jalur kota. Kirain tuh Kopaja itu apa yang Ini sarana? Kopaja. Oh itu ya? Kopaja. Ini Kopaja. Oh, Kopaja. Jadi pernah goes bareng itu juga cross country kita. Ya. Ya kenal Kenapa biasa. komunitas? Beki jajan biasa. Aslinya komunitas sepeda Jalur kota. jalur kota. oh, jadi hanya jalur kota atau misalkan merambah ke pedesaan nggak? Sebetulnya namanya aja. Oh, namanya nama aja. Tapi aplikasinya kan sampai ke Dieng juga. Sampai ke dia juga. Alhamdulillah. Nah, jadi pas ketemu goes bareng jarak pendek cross country, terus kita kenal sama Kang Diki, ngobrol-ngobrol, ternyata dia juga anggota Wanadri senior di hutan ya. Alhamdulillah. Eh, Berarti ada basic ya, ada basic. Oh, basic hutannya, basic lelewungannya, basic Jadi adventure-nya. kalau Wanadri kayak pencinta alam itu basicnya udah kuat ya, survivalnya udah kuat. Makanya alhamdulillah Cianjur Dieng dengan bersepeda dengan peralatan seadanya bisa nyampe dengan berapa spare waktu berapa? 15 hari. 15 hari. Seminggu ke sana pulangnya Pulangnya lebih cepat. lebih cepat. Oh iya. Jadi pas ketemu sama Kang Diki, oh ternyata nyambung ya orang lelewungan, dan saya juga basicnya di APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Saya pemandu gunung dan wisata-wisata yang ada di Indonesia, khususnya di Cianjur, Jawa Barat. Nah, kita nyambung nih, asalnya ngobrol nih, belum ada obrolan ke Dieng atau ke Aceh belum. Saya di sepeda tuh baru 8 bulan, itu juga seminggu sekali sama Kopaja tuh. Pangod, saya masih pangod nih. Awan cara pangod ari pangod naon tadi teh? Semuanya teh? Belum TK tapi masih PAUD. Belum TK, saya masih pangod. Oke, saya Kang Diki ya, berkenaan dengan pernyataan tadi Kang Niko. Kang Diki, kenapa harus sama Niko? Saya lebih cenderung pada feeling ya.
karena saya banyak bertemu dengan orang, jadi karakter orang alhamdulillah bisa saya baca sih sebetulnya kan. Pada waktu ketemu Niko sebetulnya saya mau sendirian ke Aceh itu kan. Oh, kita Mau ke Aceh maksudnya? Dieng itu sebetulnya latihan. Oh, jadi dia itu latihan. Latihan. Oh, kirain itu dia itu udah termasuk ekspedisi ya, teman-teman. Jadi goalnya itu nanti ke Goalnya, Aceh. oh, Mudah-mudahan jadi ada umur, Doakan. ada Amin. waktu, ada biaya, dan yang paling penting menurut saya adalah Allah memberikan kesempatan pada Amin. kita. Amin. Itu sebetulnya. Feeling saya mengatakan bahwa saya harus berdua, karena zaman sekarang kan kalau saya seringnya sendirian dulu. Kemana-mana saya ke wilayah Banten sampai ke Ciptagelar saya sendirian. Kemana-mana saya waktu di Pekanbaru ke Padang saya sendirian, lewat Kelok 9, Kelok sampai segala macam saya sendirian. Nah kemarin saya udah ngajak salah satu orang, cuma pas saya ajak dia tidak spontan. Nah pada waktu ketemu di Kopaja saya lihat ini nih anak nih kayaknya bisa nih. Feeling saya mengatakan pas saya tembak langsung Niko, Nik siap nggak kalau kita ke Aceh berdua? Dia langsung jawab siap. Walaupun Kang Diki juga tahu ya basic Kang Niko di sepeda itu baru lihat kita pernah berdua ya, pernah gabung waktu sepedahan ke Cirubut Itu ya. pertama saya bersepeda. Saya lihat, saya belum tidak melihat bahwa itu style sepedanya gimana, hanya sepeda biasa. Cuma saya yang paling mendasar adalah mental. Iya. Kembali ke mental dan keinginan kuat itu bisa tercermin pada saat saya tanya, siap nggak kalau kita ke Aceh? Dia langsung spontan saya jawab siap. tanpa ragu Tanpa gitu. dia ada jeda ya, ibarat ijab kabul. Gitu kan. Nah, di situ saya ini bisa. Akhirnya dari situ belum ada sepeda loh. Sepedanya masih sepeda Ya, biasa. UTV. Saya tahu. Jadi kita habis itu salaman, kelanjutannya kita bincang-bincang segala macam, terus saya ingin mencari chemistry sebetulnya kan. Kalau begitu harus saya ajak dulu jarak jauh nih. Walaupun itu udah dalam schedule ya. Ya. Tapi ini harus saya ajak jarak jauh untuk chemistry. Oke, latihan lah bareng ya ke Cibeber gitu kan, Ya. keliling ke Seputaran Cianjur mungkin ya. Cianjur. Puncak, gitu. Dia ngikut gitu. Sebetulnya kalau orang awam ini saya bisa bilang orang awam aja untuk sepeda. PAUD. Dengan latihan Teman-teman, PAUD. hanya keliling itu sebetulnya belum cukup. Tapi dengan keyakinan kuat saya bahwa dia bisa, Ya. saya berani untuk mengajak Nik, siapkan kita ke Dieng. Dengan jarak saya kan setiap saya mau mengadakan perjalanan saya belajar dulu petanya, Iya. rutenya, jaraknya, jarak tempuh, kemudian etapenya di Titik-titik mana mana kita aja, kita gitu istirahat ya. di mana, kita pelajari semua. Sampai ke spare waktu. Ya betul. Sampai kita di mana istirahat, di mana perlengkapan apa saja. Setelah saya rangkum semua, Nik, kita ke Dieng. Dieng ini ya. Berapa kilometer kan? 1000 kilometer saya bilang itu kan. Akhirnya dari situ latihan lah. Nah, alhamdulillah kita didukung oleh Kopaja. Kami dalam perjalanan tidak ada tim support. Ya. Jadi kami berdua aja. Akhirnya jadilah kita berangkat dengan sokongan ataupun bantuan support dari sahabat-sahabat sepeda yang ada di Cianjur juga, termasuk Federal Cianjur. Itu kita berangkat, ternyata bisa. Alhamdulillah. Dan saya sambil riset sih sebetulnya, riset yang saya katakan tadi. Ternyata orang yang baru bersepeda kalau punya keinginan yang kuat dan mental yang terpelihara itu bisa untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar seolah-olah ya dengan 1000 km. Karena gini, saya berpikir orang lama pun belum tentu bisa bersepeda jauh. Iya. Dengan analogi ontaknya di Arab kita jadi haji kan. Nah kebalikannya kalau dengan Niko ini walaupun dia PAUD asal dengan kemauan yang kuat, mental yang terpelihara, tentunya ada basicnya ya, basic dengan survival segala macam bisa. Jadi saya riset kecil-kecilan sambil berjalan, ternyata
orang itu bisa melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya. Dan saya yakin semua orang bisa melakukan, bukan hanya kita aja. Semua orang bisa. Semua orang bisa melakukan. Amin. Mudah-mudahan ini Kang Diki sama Kang Niko bisa memotivasi teman-teman yang awalnya saya tidak mampu asalnya, tapi dengan mencoba menggali potensi yang ada di diri Anda, yang mungkin alhamdulillah nantinya bisa terlaksana ya. Sebelumnya tapi minum dulu. Siap. Seadanya. Aduh, ayam. Ini kalau kita waktu ekspedisi Dieng ini lebih parah. Oh iya, mungkin nanti Tapi yang saya lihat warnanya asik banget. Pink banget. Warnanya asik banget. Nanti saya tanya ya gimana keseharian di sana, terus lagi yang Banyak kesan. Tapi banyak sukanya daripada dukanya sebetulnya. Duka mah Pasti. tidak ada. Soalnya ya, tukang nyanyi di jalan. Walaupun Suka- capek apapun nyanyi terus. suka mah aya, caranya duka mah duka teuing. Oke, saya tanya ke Kang Niko. Kang Niko, dengan tadi Kang Diki memilih Kang Niko sebagai partner. Menurut Kang Niko nih, dengan tawaran Kang Diki waktu itu, Kang Niko perasaannya gimana? Kalau pertama saya diajak sama Kang Diki untuk ke Aceh, sebenarnya pas pertama diajak gak kaget. Pas dari diajak sampai pulang ke rumah itu baru bingung nih, ini bener apa enggak nih? Jauh masanya Aceh nih. Terus latihannya lumayan 1000 kilo dengan Cianjur Dieng, Cianjur lagi lumayan, dan pengalaman saya di sepeda kan belum ada. Tapi kata Kang Diki, packingnya dan survivalnya sama dengan naik gunung, dengan adventure di alam. Untuk cara makan dan cara tidurnya kita samain aja dengan naik gunung gitu Kang Robi. Alhamdulillah dengan cara packing dan yakin nih, meskipun saya belum berpengalaman bikepacking untuk touring bersepeda dengan survival, cara bertahan hidup dalam kondisi apapun itu sangat menantang. Bagi saya tantangan itu nomor 1 yang harus saya lakukan. Ini jadi sama ya, ini motivasi untuk saya sendiri, buat teman-teman yang kebetulan udah sering menonton di Restagia Channel, yang biasanya Restagia Channel itu musik ya, biasanya musik. Nah sekarang alhamdulillah kami ada kesempatan untuk bisa komunikasi, bisa ketemu. Sebentar nih, saya juga terima kasih banget diundang ya Kang ya, dari di Restagia Channel. Walaupun dengan seadanya ini, lu ya nggak Allah. apa-apa. Ini cangkirnya bagus. Kalau kita di hutan tuh biasanya dengan lebih seadanya gitu. Iya mang. Itu sambil makan. Sok. Siap. Nah, mang kemana Bim? Tas sepeda, kita kan. Siapa Kunaon sepeda? Sekarang kita berubah jadi kursi roda. Mang, kayak mamon hayang sepeda nu ajib. Cara cara ngepek pas sepeda teh meureun sakur ban 2 mang, asal nama make bisa nyemuat kasur ada nggak Kang? Ada. Kasur tiup. Kompor Ada bawa kita. Bayangkeun mang. kalau kompor aya, kasur aya, Piring ayah. Piring aya. Gelas. kamar mandi. Ada. Alam. Di alam. Mandi kita luas kok. Luas. Jadi pas naik sepeda tuh itu numpuk. Wah, semua ada. Ente teh mantan mang. Mantan ejen pamajikan mah di rumah. Oke, Dari bawah naik sepeda itu. Maria bisi badan naros di sok. Enggak, kalau saya kan menilai ini bidang terbilang unik ya. Ya. Di saat sekarang sudah banyak mesin-mesin modern, apalagi sekarang lagi musimnya kendaraan listrik, kan masih goes begitu. Merasa punya tanggung jawab nggak sih di bidang ini? Sedikitnya terhadap orang-orang yang meniru hobi tersebut. Sebetulnya ada beban moral ya untuk kita bersepeda itu kan, artinya bahwa kita bersepeda yang paling utama adalah untuk mengejar kesehatan. Kedua silaturahmi. Karena pengalaman selama perjalanan ya, kita di kota-kota itu disambut oleh orang yang sehobi komunitas sepeda itu. Jadi menambah jaringan. Betul, menambah jaringan, menambah link, dan kami dijamin alhamdulillah tidurnya, makannya segala macam. Walaupun belum kenal,
Cuma kenal di Facebook aja gitu kan. Iya. Tapi bawa Niko yang jauh lebih muda itu nggak ngerasa gitu sepanjang jalan itu seperti ngasuh kuda gitu. Saya kebalikan, jadi saya ngasuh aki-aki. awalnya sih iya. Cuma pas setelah beberapa ratus kilometer Tinggal. enggak kelihatan wah nempel terus, dia bisa dilepas, artinya ngikutin saya. Dan tanggung jawab moral terhadap pesepeda itu bahwa kita harus melakukan sesuatu yang memang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, bagi alam. Dan kalau kami membuat genre sendiri petualangan bersepeda. Jadi bukan istilahnya sepeda hanya biasa-biasa Oh, aja. jadi bukan sebagai alat transportasi Bukan kan? sebagai alat transportasi, tapi untuk bertualang. Ya. Jadi menggabungkan antara petualangan outdoor ya dengan bersepeda. Tapi kalau kita kembangkan di Cianjur, suatu saat bisa akan menjadi besar. Buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, centang tombol subscribe-nya, terus jangan lupa ada loncengnya, centang juga.